Renevoy. Renevoy. Selamat pagi dari Danau Sentani. Sekarang kita ada di Sekolah Adat Hobong di Kampung Hobong di Jayapura. Kita bersama Pak Origenes Moning, pendiri sekaligus kepala sekolah kah? Ya, kepala sekolah adat Hobong. Kita mau bincang tentang Sekolah Adat Hobong. Sebenarnya apa sih yang mendasari Pak Ori dan kawan-kawan itu mendirikan Sekolah Adat Hobong? Bisa cerita kah? Iya, baik, terima kasih Mbak Ita. Sekolah Adat Hobong ini berdiri sejak tahun 2016. Nah, di tahun 2017 baru bisa diresmikan oleh Gubernur Provinsi Papua. Sampai dengan saat ini kami secara mandiri menyusun kurikulumnya, dan tujuan dari pendirian sekolah adat ini hanya ingin mengembalikan generasi muda di seluruh Indonesia untuk kembali berpikir kembali kepada diri, untuk bagaimana dia bisa mengenal diri dan mengembangkan diri melalui pendidikan adat ini ke depan. Jadi walaupun kita sudah masuk di dunia modern, iya, kita jangan sampai lupa dengan adat istiadat, begitu kan? Begitu. Sebagai anak adat, mau pergi kemanapun, adat itu tetap melekat ya. Iya. Nah, selama perjalanan dari 2016 itu sampai dengan sekarang, apa saja sih yang udah dicapai oleh sekolah adat ini? Baik, dari tahun 2016 sampai ke 2017 itu baru kita dimasukkan ke dalam sistem formal. Akhirnya sampai pemerintah menyetujui untuk kami bisa berdiri sendiri untuk menggagas pendidikan adat ini. Dia bisa include masuk ke dalam pendidikan formal. Pendidikan formal. Nah, ditandai dengan peresmian itu. Nah, dari tahun 2017 sampai ke 2018 kami melakukan MOU dengan pemerintah daerah, sampai dengan pemerintah daerah menyetujui untuk kami menggagas kurikulum secara mandiri. Akhirnya kurikulum itu sudah disahkan, ini yang kita pakai sampai sekarang. Sebelum sampai dengan kurikulum itu disahkan, kan pasti ada tahap-tahap persiapan sebelum orang kenal siapa sih Sekolah Adat Hobong itu. Bisa ceritakan sedikit pengalaman, suka dukanya, lucu-lucunya, atau sedihnya, marahnya, gitu. Pengalaman. Memang agak saya terharu kalau urus pendidikan adat. Yang terkesan buat diri saya ketika mengurus sekolah adat ini, seolah-olah ingin mengembalikan manusia ke posisi awalnya begitu. Jadi agak susah untuk saya mau mendapatkan dukungan dari orang-orang tua, apalagi seperti pendidikan. Itu berarti ada anak-anak yang harus kita didik untuk dia mengenal budayanya, adat istiadatnya. Nah, saya tertantang dengan apa yang dikatakan oleh orang tua kepada anak-anak. Loh, itu kan kita sudah tinggalkan sejak dulu. Nggak usah kita kembali ke situ lagi. Jadi saya kekurangan siswa di situ. Awal-awal berapa siswa yang mau ikut itu? Yang mau ikut itu sejumlah 10 orang. 10 orang. Nah, nanti bertahap. Dari mana 10 orang itu, asalnya dari mana dulu? Iya, 10 orang itu dari kampung-kampung yang ada di pulau-pulau di Sentani. Ada dari Abar, ada dari Kensio, ada dari Hobong sendiri, ada dari Kampung Putali, dan ada beberapa kampung yang ada di. Berapa rata-rata usia mereka yang ikut di pendidikan? Iya, memang karena sekolahnya kita buka usia rata-rata kita terima dari SD, SMP, SMA juga. Artinya pada saat belajar kita bagi kelasnya. Nah, dari usia yang SD kita pisahkan sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri. Jadi ada 3 kelas begitu kita pisahkan. Tadi kan katanya ada tantangan. Kita seperti mengembalikan ke masa lalu ya. Ya, masa orang
kegelapan katanya ya. Kalau orang bicara adat itu kan suka diasosiasikan sebagai primitif ya. Betul. Lalu bagaimana Om atau Bapak Ori untuk meyakinkan bahwa ini tidak seperti itu cita-citanya? Ya, ya saya hanya mengatakan kepada mereka bahwa ini loh yang sebenarnya yang kita punya. Nah ini yang belum pernah kita tuliskan, belum pernah kita catatkan. Kalau yang kita belajar hari ini itu memang yang dibuat oleh negara lain. Seperti saya di Kristen ya. Kalau saya di Kristen hari ini saya meyakini Alkitab. Nah dengan alasan itu saya tahu bahwa Alkitab yang saya belajar hari ini bukan disusun oleh nenek moyang saya orang Indonesia. Orang Papua. Ya, dan juga secara khusus bukan orang Papua yang susun. Ini disusun oleh orang lain, lalu kita belajar, lalu kita mempedomani itu dalam hidup kita. Ya. Nah, bagaimana kalau adat istiadat kita hari ini dengan hadirnya sekolah adat ini, kita bisa menuliskan sesuatu yang menyangkut adat istiadat itu, ini boleh, ini tidak boleh, harusnya begini, ini harus kita tuliskan. Nah, tidak ada cara lain yang harus kita tuliskan, hanya melalui pendidikan adat. Ya, jadi itu pedoman ya. Itu yang jadi pedoman jadi buat sebagai saya. orang adat harusnya mengerti pedoman-pedoman menjadi anak adat. Begitu kan maksudnya? Betul. Ya. Nah, kan ini sudah hampir berapa tahun usianya? Sudah 9 tahun lebih. 9 tahun, ada berapa sekolah yang sekarang sudah terima? Ya, yang tadi setelah kami masuk kerjasama dengan Pemda, kita keluarkan peraturan bupatinya, ya sudah, sekarang sudah 54 sekolah dasar. 54 sekolah dasar. 54 sekolah dasar juga adalah 54 sekolah adat di Kabupaten Jayapura. Jadi 54 sekolah dasar, 54 sekolah adat. Betul. Oke. Nah, 54 sekolah adat ini saya perlu luruskan bahwa pendidikan adat ini kita include masuk ke dalam pendidikan formal. Sekolah adat di Papua mengelola sekolah adat itu hanya untuk kurikulum muatan lokal. Muatan lokalnya itu dikelola oleh sekolah adat Papua. Sekolah adat Papua, Ya. termasuk menyediakan guru-guru Iya. untuk pengajar. Tenaga pengajarnya kita siapkan, modul bahan ajarnya kita siapkan, buku panduan gurunya kita siapkan, seperti itu. Sekarang berapa guru yang untuk mengelola 52 sekolah adat ini? Untuk 54 sekolah, 54 ya, 54 sekolah adat ini, setiap sekolah satu guru muatan lokal. Jadi ada 54. Ada 54, saya rekrut guru-guru dari sekolah formalnya, Oke. yang guru TIK-nya, kita bina di sini, buat lokakarya, workshopkan dia, setelah itu dia tahu bagaimana cara dia mengajar di sekolah, lalu kita lepas ke sekolah-sekolah. Itu kan berbeda nih kan, belajar tentang adat dengan belajar di sekolah biasa, itu kan berbeda. Termasuk misalnya ada bahasa, termasuk belajar bahasa ibu. Bagaimana guru-guru itu mengajar? Apakah guru yang mengajar bahasa ibu atau ada guru dari masyarakat adat yang pergi mengajar? Iya, ada guru yang sekolah sudah siapkan, tetapi dia belum memahami seperti apa harus dia ajarkan kepada anak-anak. Nah, ini yang kita lakukan pendampingan juga dari sekolah adat. Sementara dari sekolah adat sehari ini sudah berjumlah 15 guru yang kita masukkan ke dalam pendidikan formal itu sambil membantu. Setelah guru yang ada di sekolah yang bersangkutan sudah siap, ya kita lepas. Oh, jadi dia mendampingi. Dia mendampingi guru sekolah itu ya. Om, ada lagi gini. Ketika belajar sekolah adat, apa yang Pak Ori rasakan dari sebelum mereka belajar tentang adat ini dengan yang sekarang mereka belajar? Adakah perubahan sikap atau perilaku mereka? Anak-anak murid. Ya, anak murid hari ini saya memang rasa terharu. Yang saya harapkan mungkin agak lama nanti saya ketemunya. Tetapi ini di awal begitu jalan mereka punya semangat tinggi untuk belajar bahasa ibu. Jadi mereka gurunya ngajar di kelas yang A, di kelas B-nya udah datang minta,
Pak Guru nanti setelah dari situ ajar kami lagi kah? Gitu. Jadi sudah antri. Sudah antri. Ya. Lalu kemarin kita ada kerjasama dengan Balai Bahasa untuk melakukan lomba cerita rakyat pakai bahasa ibu, baca puisi pakai bahasa ibu, menyanyi pakai bahasa ibu, semua kita sudah lombakan. Jadi saya dengar mereka berbicara pakai bahasa ibu, saya rasa bangga. Terima kasih. Apa tantangan paling besar? Kalau waktu memulainya dulu adalah penolakan dari orang tua. Orang tua. Nah sekarang apa tantangan yang dihadapi untuk terus memajukan sekolah adat ini bisa diterima? Iya, saya terus meyakinkan kepada pemerintah bahwa ini penting. Ini penting, kalaupun adat kita berbicara di luar konteks yang berbeda, kita berbicara dari sisi organisasi, adat tidak akan pernah ada. Karena, mohon maaf, mereka tidak akan memahami secara baik bahwa adat itu penting. Tetapi kalau kita ajarkan mereka lewat pendidikan, karena saya yakin, apapun caranya, hanya mau merubah adat istiadat atau tetap adat istiadat dipertahankan itu hanya melalui pendidikan. Tidak ada cara lain. Itu saya yakin pasti. Nah Om, kalau boleh sedikit tahu ya soal kan ada perbedaan pengajaran, pola-pola ajar antara perempuan dan laki-laki. Ya kan, termasuk di dalam adat sendiri. Nah, dalam proses pendidikan adat ini bagaimana itu diajarkan kepada anak-anak perempuan dan kepada anak laki-laki? Nah, ini di kurikulumnya kita sudah atur yang Ibu tanya tadi. Di kelas SD itu sekolah adat tingkat dasarnya. Untuk SLTA, untuk sekolah adat tingkat menengah. Sampai kita SMA, udah masuk semua lini. Nah, yang pertanyaan seperti tadi nanti masuk di kelas SMP-nya, baru bisa dipilah. Oh, jadi waktu dasarnya semua bergabung. Semua bergabung. Semua mendapatkan ilmu yang sama. Ilmu yang sama. Baru yang setelah menengah, itu dia berpisah. Berpisah. Ada apa yang paling membedakan mereka berpisah antara perempuan dan laki-laki? Secara adat istiadat, apa yang pekerjaan apa, pengetahuan apa yang harus diketahui oleh seorang laki-laki, itu tidak boleh diketahui oleh perempuan. Itu secara adat. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya itu menyangkut hakiki, seperti adat, seperti pada pertemuan-pertemuan adat, itu perempuan tidak diperkenankan untuk hadir di para-para adat. Di para-para adat. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini yang harus disampaikan kepada mereka. Ada nggak yang protes? Kenapa kami harus berbeda? Kenapa kami tidak boleh hadir di situ? Perempuannya? Ya, perempuannya. Ada nggak yang protes? Kan, belum, sampai sekarang belum. Belum ada? Ya, jadi mereka menerima bahwa di dalam sistem adat itu terpisah peran perempuan dan peran laki-laki. Ya, itu yang menurut saya, mengapa saya perlu penting menekankan ini, karena setiap adat itu berbeda. Betul. Ya kan? Jadi tidak bisa serta-merta karena ada emansipasi, semua masuk. Pasti ada maksud ya di dalam adat itu diatur. Nah, Om, sebelum kita sampai di cita-cita universitas itu ya kan nanti ujungnya adalah mau ada universitas adat dirintis dari sudah mulai SD, sekolah menengah, yang menengah dan kemudian yang advance yang universitas itu. Nah, bisa cerita Kak kemajuan itu bagaimana diikuti dengan perubahan kecepatan para guru punya kreativitas dan sebagainya gitu. Iya. Bagaimana meningkatkan kemampuan para guru apa? Nah, ini memang kendala buat kami dari manajemen sekolah adat sendiri. Nah, sampai dengan 9 tahun ini kami masih bergerak mandiri. Sebenarnya ada berpikir sampai ke tingkatan itu, guru-gurunya harus kita didik mereka walaupun kita hanya didik skillnya, tetapi dia juga ada keterampilannya untuk mengajar anak-anak. Nah, ini yang tetapi di sistem pendidikan yang sekarang itu ada ekskul. Nah, ekskulnya itu
kami dari sekolah adat yang siapkan. Oh, yang isi. Selain kami isi, kalaupun mereka mau belajar, kita siapkan waktu. Kalaupun memang di sekolah formal itu sudah diajarkan sampai di tingkat seperti menoken. Noken itu dia hanya dapat pengertiannya di sana. Kalau mau lihat nokennya bisa datang ke sekolah adat, bisa lihat, langsung kita ajar. Cara membuat cara membuat nokennya bahannya kita apa saja, filosofinya apa ya. gitu. Termasuk ukir-ukiran yang ada di sini ya, seperti itu. Gitu. Nah, satu lagi sebelum ini berakhir, diskusi ini berakhir, apa namanya cita-cita atau apa harapan ya yang ingin Pak Ori sampaikan kepada, selain tadi kepada pemerintah, tapi kepada masyarakat luas, kepada para orang tua di sini, di Papua ini terutama, untuk memberikan dukungan moral, material, spiritual untuk sekolah adat ini bisa berkembang terus dan bertahan. Karena kan memunculkan mudah, ya, kadang-kadang mendesain itu muncul itu mudah, tapi bagaimana dia bertahan, kemudian maju, berkembang itu ya. Baik, untuk bagian ini memang pertama sekali saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Jayapura, secara khusus kepada Bapak Matius Awaitau, yang dengan visi misinya yang begitu besar, akhirnya program-program kami dari sekolah adat itu bisa tersalur dan bisa diformalkan untuk bisa masuk ke dalam sistem pendidikan terkini. Itu yang pertama. Yang berikut, memang kami dari sekolah adat Papua sangat berharap dukungan orang tua sangat penting. Karena ketika itu orang tua pergi meninggalkan budaya, sekarang di generasi kami anak-anak sudah mulai berpikir untuk bagaimana mengembalikan itu. Itu kami butuh dukungan, doa dari orang tua terhadap kami anak-anak muda, bahkan anak-anak yang masih sekolah, untuk bisa didorong, untuk terpacu, untuk tetap kami terus semangat untuk belajar budaya adat istiadat kami sendiri. Kasih satu puisi adat dulu di sini, yang pendek saja, dalam bahasa adat. Iya. Rawir mokogonde na wayu bunena ya mokogonde, romianai ubunena mokoja. Artinya, kalau ingin berbuat sesuatu, jangan Anda lakukan apa yang Anda lihat di sekeliling Anda, tetapi lakukanlah apa yang ada di benak Anda yang diberikan oleh leluhur, itu yang Anda lakukan. Supaya ke depan, apa yang kita gagas, itu diberkati. Seperti itu. Satu syair, lagu dalam bahasa. Iya. Foi Mosele. Terima kasih banyak. Foi Mosele, Tuhan ware wawale. Mahlomi fora meiwaline ye yame. Nabanya Tuhan ware bumakabang olorete. Meiwalianya Tuhan menghawende. Apa artinya? Semua yang terjadi hari ini itu hanya karena anugerah dari Tuhan. Karena kuasa Tuhan lah. Kuasa Tuhan. Ya, terima kasih Pak Ori Genes. Pagi yang sangat terberkati. Kita mendengar cerita atau kisah bagaimana bangkitnya budaya adat ini di Kabupaten Jayapura. Terus menjaga semangat, karena api ini harus dijaga terus biar dia tetap menyala. Caranya adalah perbanyak kawan supaya tidak frustrasi sendiri. Terima kasih. Yang memberikan dukungan, kekuatan. Kawan itu tidak hanya materi, tapi juga spiritual, dorongan, semangat dan sebagainya.
Saya kira itu. Baik. Ya, terima kasih untuk pagi ini, Foy. Foy, Helm Foy. Helm Foy. Ya.